Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dengan NIM 2106010242. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa materi yang sudah saya pelajari selama satu semester ini, yaitu semester 4, dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran yang diampu oleh Ibu Ima Sukaisi SEMM. Adapun materi yang akan saya bahas dalam video ini yaitu yang pertama ada strategi produk dan pengembangannya, yang kedua ada strategi harga dan penetapan harga, yang ketiga ada promosi dan strategi komunikasi pemasaran, yang keempat ada pemasaran digital dan e-commerce, kelima ada pemasaran global dan internasional, yang keenam ada menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Sebelum kita mulai ke materi yang saya sebutkan sebelumnya, di sini saya akan membahas sedikit terkait manajemen pemasaran. Apa sih manajemen pemasaran itu? Jadi manajemen pemasaran adalah kayak suatu produk atau seni dan ilmu memilih pasar, sasaran, dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Dalam pemasaran itu dikenal fungsi-fungsinya. Yang pertama ada pembelian, kedua penjualan, ketiga penjajahan, keempat pengangkutan, kelima penggundangan, keenam ada pembelanjaan, ketujuh ada standarisasi, kedelapan ada grade, dan kesembilan ada penanggungan resiko. Dan dalam manajemen pemasaran itu ada ruang lingkup ya. Yang pertama ada falsafah manajemen pemasaran, kedua faktor lingkungan pemasaran, yang ketiga analisis pasar, yang keempat pemilihan sasaran atau target pasarnya, yang kelima itu ada perencanaan pemasaran perusahaan. Terus yang keenam itu kebijakan dan strategi pemasaran terpadu. Tujuhnya itu kebijakan strategi produk, dan kedelapan kebijakan dan strategi harga, kesembilan kebijakan dan strategi penyaluran, ke-10 itu ada kebijakan dan strategi promosi, ke-11 organisasi pemasaran, ke-12 sistem organisasi pemasaran, ke-13 ada pengendalian pemasaran, ke-14 itu manajemen penjualan, dan ke-15 itu pemasaran internasional. Selanjutnya saya juga akan membahas sedikit terkait marketing mix atau bauran pemasaran. Jadi apa sih marketing mix itu? Marketing mix adalah konsep dasar dalam pemasaran. Ini awalnya itu terdiri dari 4P. Dan kalau lebih luas itu ada namanya 7P atau kita sering sebut jadi 4P, 7P. Jadi isinya itu ada produk, terus ada price atau harga, terus ada place atau tempat, terus promotion, people atau orang, proses, dan bukti fisik. Jadi apa sih produk itu? Produk itu kan merupakan barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada konsumennya. Mencakupi kayak kualitas produk, terus merek, desain, dan lain-lainnya. Terus kalau apa sih harga itu? Harga itu jumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan sebuah perusahaan. Yang ketiga ada place atau tempat. Merupakan lokasi atau kanal distribusi di mana produk atau jasa disediakan untuk konsumen. Terus ada promosi, itu mencakup berbagai metode atau aktivitas yang digunakan perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasanya kepada konsumen. Lalu ada orang atau people, merupakan karyawan atau staf perusahaan yang berinteraksi langsung kepada konsumen dalam memberikan pelayanannya baik produk ataupun jasa. Lalu selanjutnya ada proses, yaitu mencakup serangkaian langkah atau proses yang harus dilalui konsumen dalam memperoleh produk atau jasa dari perusahaannya. Lalu ada bukti fisik, ini mencakup berbagai bukti atau tanda yang dapat memberikan kesan positif pada konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan suatu perusahaan. Contohnya itu kayak perusahaan makanan cepat saji menggunakan bauran pemasaran 7B untuk menentukan menu produk, harga, tempat penjualannya, promosi, serta kecepatan dan kualitas layanan pelanggannya. Selanjutnya kita akan masuk materi yang saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama itu strategi produk dan pengembangan produk. Strategi produk itu adalah rencana yang dibuat oleh perusahaan untuk mengembangkan, memasarkan, dan mempertahankan produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan.
Strategi produk meliputi pengembangan produk, diferensiasi produk, dan penentuan posisi pasar produk di dalam pasar yang ada. Manfaat dari strategi produk itu adalah memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk yang tepat, memasarkan produk dengan cara yang efektif, dan mempertahankan produk agar tetap relevan di pasar yang semakin berubah ini. Untuk melakukan strategi produk yang tepat itu perlu dilakukan beberapa langkah. Di sini pertama itu analisis pasar, yang kedua ada segmentasi pasar, ketiga ada pemilihan sasaran pasar, keempat pengembangan produk, kelima penentuan harga, keenam promosi, dan terakhir itu distribusi. Contoh dari strategi produk itu misalnya kayak perusahaan Alfamart atau Alfamidi, dia tuh kan sekarang udah ada aplikasi sendiri ya. Jadi dia membuat katalog online dan menyediakan layanan pengiriman itu barang ke seluruh wilayah Indonesia sehingga pelanggan dapat dengan mudah memilih dan membeli produk melalui internet. Selanjutnya itu ada pengembangan produk. Pengembangan produk itu adalah suatu proses menciptakan atau memodifikasi produk atau jasa yang sudah ada agar lebih bermanfaat atau memiliki nilai tambah bagi konsumennya. Jadi tujuan dari pengembangan produk itu untuk meningkat daya saing perusahaan di pasar, meningkatkan penjualan, memenuhi kebutuhan pelanggan, serta meningkatkan keuntungan perusahaan. Pengembangan produk dapat dilakukan dari beberapa tahap. Yang pertama itu tahap ide, kedua tahap analisis, ketiga tahap pengembangan, keempat tahap pengujian, dan kelima ada tahap pengenalan. Contohnya kayak Hyundai, kan sebuah pabrik mobil dia mengembangkan produk baru dengan fitur-fitur yang baru seperti sistem keamanan yang canggih atau teknologi ramah lingkungan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin berkembang dan berubah. Materi yang kedua yaitu ada strategi harga dan penetapan harga. Strategi harga itu adalah rencana dan pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan harga produk atau jasa mereka. Sedangkan penetapan harga itu proses menentukan harga yang tepat untuk produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Menetapkan harga untuk produk atau jasa yang baru nggak mudah ya. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan seperti kayak biaya produksi, permintaan pasar, nilai tambah yang ditawarkan oleh produk atau jasa, terus harga produk dan jasa yang sejenis ditawarkan oleh pesaing. Ada beberapa langkah yang diambil untuk menetapkan harga produk dan jasa untuk pertama kalinya. Pertama, kita melakukan analisis biaya, terus analisis pasar, tentukan tujuan bisnisnya itu apa, terus tentukan nilai tambahnya, tentukan harga awal. Setelah harga awal ditetapkan itu kita harus bisa menyesuaikan harga berdasarkan respon pasar dan hasil penjualannya nanti ya. Terus ada beberapa contoh strategi harga yang bisa digunakan. Pertama, harga penetrasi. Strategi ini bertujuan untuk menarik pelanggan, menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan pesaing, sehingga bisa memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Dan yang kedua itu ada harga skimming. Jadi strategi ini bertujuan untuk menetapkan harga yang tinggi pada awal peluncuran produknya gitu. Terus yang ketiga ada harga kompetitif, ini bertujuan menetapkan harga yang sejalan dengan pesaing di pasar. Lalu ada diskon dan promosi. Ini melibatkan penawaran harga yang lebih murah atau penawaran khusus, kayak diskon hadiah atau pengiriman gratis. Lalu terakhir ada penetapan harga atau pricing, atau proses menentukan harga yang tepat untuk produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Terus juga ada beberapa cara untuk menetapkan harga. Yang pertama ada cost based pricing, kedua value based pricing, terus ketiga ada competition based pricing, keempat ada dynamic pricing, terus kelima ada psychological pricing. Materi selanjutnya terkait promosi dan strategi komunikasi pemasaran. Promosi penjualan itu adalah salah satu teknik pemasaran yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa mereka. Di sini ada beberapa jenis promosi yang bisa dilakukan. Yang pertama diskon atau promo harga, kedua hadiah atau bonus pembelian, ketiga iklan di media cetak, televisi atau digital, keempat acara promosi atau demo produk, yang kelima kontes atau giveaway, keenam kerjasama dari influencer atau brand ambassador. Contohnya kayak Gojek, perusahaan teknologi yang di bidang transportasi online ini seringkali memberikan diskon atau promo ya, harga untuk layanan-layanannya seperti kayak GoRide, GoFood, GoPay, dan selainnya. Terus ada manfaatnya juga sih dari promosi ini. Pertama, meningkatkan kesadaran merek, kedua memperluas jangkauan pasar, ketiga meningkatkan penjualan, keempat meningkatkan loyalitas pelanggan, kelima meningkatkan citra perusahaan.
Nah, selanjutnya ada strategi komunikasi pemasaran, itu adalah rencana terpadu yang dirancang untuk menciptakan pesan dan mengirimkannya kepada target pasar yang tepat untuk tujuan mempengaruhi perilaku konsumen dan mencapai tujuan pemasaran tersebut. Perusahaan. Selanjutnya, pemasaran digital dan e-commerce. Pemasaran digital itu adalah penggunaan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau layanan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Ini melibatkan penggunaan berbagai saluran digital ya seperti web, media sosial, email, dan mesin pencari untuk mencapai audiens yang lebih luas dan memperkuat mereka secara online. Di sini ada kelebihan dari pemasaran digital. Yang pertama itu lebih terjangkau, kedua lebih mudah terukur, dan ketiga lebih efektif untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Kekurangan dari pemasaran digital itu yang pertama persaingannya yang tinggi, yang kedua itu ketergantungan pada teknologi, yang ketiga itu ada keterbatasan pelanggan, pengalaman pelanggan. Di sini juga ada beberapa manfaat dari pemasaran digital. Pertama itu memperluas jangkauan pasar, kedua target yang lebih akurat, ketiga pengukuran yang lebih akurat, keempat mengurangi biayanya, terus kelima meningkat interaksi dan keterlibatan, terus yang keenam ada meningkatkan brand awareness. Seperti kayak Bukalapak, kan Bukalapak merupakan salah satu perusahaan e-commerce yang terbesar di Indonesia. Dia memanfaatkan berbagai kanal digital untuk memasarkan produk mereka seperti kayak iklan Google Ads, Facebook Ads, dan email marketing. Terus di sini ada hambatan dari pemasaran digital. Pertama, persaingan yang ketat. Terus yang kedua, teknologi. Yang ketiga, biaya. Keempat, perubahan algoritmenya. Terus kelima, keterbatasan target audiens. Di sini ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pemasaran digital. Pertama itu kita harus meningkatkan kualitas konten digitalnya. Kedua, harus optimal dalam penggunaan media sosial. Ketiga, menggunakan metrik yang tepat untuk mengukur kinerjanya. Keempat, menggunakan teknologi pemasaran yang lebih maju. Yang terakhir itu menggunakan influencer marketing. Selanjutnya ada e-commerce. E-commerce itu ada proses penjualan dan pembelian produk dan layanan melalui internet. Jenis-jenis e-commerce itu ada business to business atau B2B, yang kedua ada business to consumer, B2C, terus yang ketiga ada consumer to consumer, C2C, terus yang keempat ada consumer to business, C2B, yang kelima ada mobile commerce atau m-commerce, terus yang keenam ada social commerce atau e-commerce. Contohnya itu kayak Tokopedia, dia kan platform e-commerce B2C atau business to customer gitu, menyediakan beberapa jenis produk atau jasa mulai dari elektronik, fashion, makanan, travel, hingga tiket konser. Kelebihan dari e-commerce itu dia aksesibilitasnya dapat diakses kapan saja gitu, di mana saja melalui internet. Terus kemudahan dalam berbelanja lebih murah, terus target pasar yang lebih luas. Yang kelima itu meningkatkan efisiensi. Kekurangan itu kepercayaan konsumen. Jadi kayak beberapa konsumen tuh tidak merasa nyaman dengan membeli barang secara online. Terus kedua, persaingan yang ketat. Yang ketiga, masalah teknis yang sering terjadi ya. Keempat, ketergantungan pada pengirimannya. Terus ini juga ada beberapa solusi dalam mengatasi kendala dalam e-commerce ini. Pertama, meningkatkan keamanannya ya. Yang kedua, meningkatkan kualitas produknya. Ketiga, meningkatkan pengalaman pelanggan. Keempat itu meningkatkan ketersediaan dan kecepatan akses. Kelima, memperbaiki proses pengiriman. Keenam itu menggunakan teknologi yang baru agar lebih mudah. Ketujuh itu memperluas jaringan distribusinya. Selanjutnya itu materi terkait pemasaran global dan internasional. Jadi pemasaran global dan internasional itu strategi pemasaran yang menargetkan pasar di seluruh dunia atau beberapa negara di luar negeri. Perbedaannya itu kalau pemasaran global itu mengacu pada satu strategi yang digunakan seluruh dunia. Sedangkan kalau pemasaran internasional itu mencakupi beberapa strategi yang disesuaikan dengan pasar lokal. Pemasaran global dan internasional ini kayak memiliki kelebihan kayak jangkau pasar yang luas gitu, meningkatkan penjualan, mencapai skala ekonomi. Tetapi ada kekurangannya itu, yaitu biayanya terlalu tinggi, terus juga tantangan dalam memahami budaya dan bahasa lokal mereka, serta resiko kegagalan yang tinggi.
Untuk bersaing secara global, suatu perusahaan harus memahami beberapa hal gitu. Yang pertama, kita harus memahami pasar globalnya. Kedua, mempelajari persaingan. Ketiga itu menyesuaikan produk dan layanan yang akan dipasarkan. Keempat, memiliki strategi pemasaran yang efektif. Kelima itu menyesuaikan harganya. Keenam itu menetapkan kebijakan perdagangan. Lalu yang ketujuh itu memiliki tim global yang berkualitas. Menurut Philip Kotler juga di sini ada 5 cara utama yang dapat dilakukan untuk memasuki pasar luar negeri itu. Yang pertama itu ada ekspor, terus kedua lisensi, keempat itu franchise, keempat investasi langsung, dan kelima itu analisis strategis. Juga di sini ada beberapa jenis pasar internasional. Pertama itu yang tahu ya, ekspor, terus yang kedua itu ada impor, terus lisensi, keempat itu warlaba, terus joint venture, investasi langsung, pemasaran global, kedelapan pemasaran melalui e-commerce, terus juga pemasaran melalui media sosial, terus pemasaran melalui pemeran dagang internasional, dan ke-11 itu pemasaran melalui influencer internasional. Contohnya itu kayak Coca-Cola, dia tuh menggunakan kampanye iklan dan merek itu yang seragam di seluruh dunia untuk mempromosikan minuman mereka. Materi terakhir yaitu tentang menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan adalah tujuan dari strategi pemasaran efektif. Yang pertama itu membangun nilai. Membangun nilai berarti perusahaan itu menawarkan produk atau layanan yang memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan pelanggan untuk memperolehnya. Yang kedua itu ada membangun kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu terjadi ketika pelanggan merasa puas dengan produk atau layanan yang diterimanya. Terus yang ketiga itu membangun loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan berarti pelanggan tetap setia pada merek atau perusahaan dan memilih produk atau layanan mereka secara konsisten. Contohnya itu kalau membangun nilai kayak perusahaan Nike gitu. Dia menciptakan nilai dengan menyediakan produk sepatu yang terbuat dari bahan berkualitas dan teknologi canggih untuk meningkatkan kinerja olahraga. Yang kedua itu membangun kepuasan pelanggan, contohnya kayak retail online Amazon membangun kepuasan pelanggan dengan menyediakan pelayanan pelanggan yang ramah dan responsif. Terus yang ketiga itu membangun loyalitas pelanggan. Misalnya kayak rental model Zara itu dia membangun loyalitas pelanggan dengan memberikan pelangganan belanja yang menyenangkan dan nyaman gitu. Terus juga untuk membangun loyalitas pelanggan ada beberapa strategi yang dapat perusahaan lakukan. Yang pertama itu menyediakan pelayanan yang baik ya. Yang kedua terus membangun hubungan personal. Ketiga itu memberikan pengalaman yang berkesan. Keempat memberikan program loyalitas. Yang kelima itu menjaga kualitas produk dan jasa. Contoh perusahaan yang berhasil membangun loyalitas pelanggan itu kayak Starbucks karena dia tuh suka ada program reward yang menarik untuk pelanggan. Sekian kesimpulan materi yang saya persiapkan pada semester 4 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.